Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pecinta Sabda yang dicintai Tuhan, kembali kita bersama-sama untuk mendengarkan Sabda lewat Insap, Inspirasi Sabda dari Gereja Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur padamu, kami kau panggil untuk menghadapmu, dan kau panggil untuk mendengarkan sabdamu. Utuslah Roh Kudusmu di dalam hati kami, untuk senantiasa membuka diri kami bagi sabdamu, sehingga hidup kami ibaratnya sebuah pohon. Semoga kami menjadi pohon yang sehat, pohon yang tumbuh subur, dan akhirnya menghasilkan buah yang menyejahterakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan untuk hari ini, hari Sabtu 10 September 2022, dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai dengan ayat 46. Subjudul yang ada di dalam bab 6, yang pertama adalah pohon dan buahnya, dan yang kedua adalah dua macam dasar. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, para Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ya, sekarang ini kita berada dalam bulan September, bulan Kitab Suci Nasional. Maaf. Dan pasti dalam bulan Kitab Suci ini kita secara khusus membaca, merenungkan, dan berdoa dengan menggunakan Kitab Suci atau berdasarkan sabda Tuhan dari Kitab Suci. Sabda dan ajaran Tuhan tidak cukup kita bahas dan kita diskusikan. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita dalami, kita resapkan dalam hati, dan selanjutnya kita wujudkan, kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Ibaratnya sebuah pohon, biarlah kita menjadi pohon yang baik berkat sabda Tuhan dan berkat Roh Kudus yang membimbing kita. Biarlah kita menjadi pohon yang sehat, yang berakar sehat, berkat iman kita. Ibaratnya sebuah bangunan
kita menjadi bangunan yang tahan goncangan, tahan gempa, tahan bencana, tahan cobaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tanggal 5 September yang lalu adalah genap 25 tahun Santa Teresia dari Kalkuta, atau yang lebih kita kenal sebagai Ibu Teresa dari Kalkuta, dipanggil Tuhan atau wafat 5 September yang lalu. Ibaratnya sebuah bangunan, maka kita dapat mengatakan beliau adalah contoh pribadi yang kuat, pribadi yang hebat, pribadi yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang menderita. Beliau adalah pohon yang baik, karena hidup dari sabda. Ya, terutama kalau kita merenungkan riwayat hidup Suster Teresa dari Kalkuta, Injil Matius bab 25. Ini yang menjadi dasar semangat beliau, ya, hidup dari sabda, hidup dari cinta kasih Tuhan, menghayati cinta kasih Tuhan di dalam dirinya. Sekali lagi, beliau adalah pohon yang baik karena hidup dari sabda. Buahnya tidak hanya dalam bentuk karya, tetapi juga dalam bentuk kader cinta. Kader cinta yang meneruskan karyanya. Dan pada saat kematian Ibu Teresa 25 tahun yang lalu, misionaris cinta kasih, tarekat yang beliau dirikan, telah mempunyai anggota lebih dari 4.000 orang suster dan ratusan relawan yang tergabung di dalam kerabat kerja Ibu Teresa yang tersebar di seluruh dunia atau berasal dari seluruh dunia. Ya, kita bangga karena di Indonesia juga kerabat kerja Ibu Teresa ini hadir dan berkarya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, di sekitar kita sendiri, kita juga mengalami kehadiran orang yang sungguh merupakan pohon yang baik bagi kita. Saya yakin Anda juga mengalami siapa pribadi yang sungguh berarti untuk Anda, menjadi berkat untuk Anda. Pohon yang baik untuk kita, yang mempersembahkan buah-buah yang berguna, buah-buah yang menyejahterakan bagi kita. Mungkin juga untuk keluarganya, mungkin juga menjadi buah yang baik untuk sesama di sekitarnya. Saya sendiri senantiasa bersyukur, ya, karena, ya, maaf, ini sharing pribadi. Ya, saya berasal dari keluarga sederhana. Bapak ibu saya itu orang sederhana. Dan dalam kesederhanaannya, kedua orang tua saya itu berjuang keras untuk memajukan anak-anak dengan banyak jerih payah, dengan banyak pengorbanan. Ya, sedikit sharing saja, saya anak pertama dari 7 bersaudara. Ketika bapak saya meninggal tahun 1981, waktu itu dari 7 orang anak itu baru 3 orang, saya dan 2 adik saya yang mandiri. Masih ada 4 orang yang harus sekolah, harus kuliah, dan lain sebagainya. Dan ibu yang harus menanggungnya. Ibu yang harus mengambil alih tanggung jawab itu sendirian. Dan kami sangat bersyukur atas pengorbanan orang tua. Mereka banyak berdoa, orang tua saya itu banyak berdoa, banyak berjerih lelah, banyak bekerja keras, banyak berkorban untuk kami anak-anaknya. Ya, saya merasakan pohon yang baik pada diri orang tua saya. Ya, terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih,
Marilah kita membuka diri pada tuntunan sabda Tuhan. Membuka hati bagi tuntunan roh cinta kasih-Nya. Biarlah kita menjadi pohon yang baik. Pohon yang baik, yang mampu berbagi buah. Buah kedamaian. Buah yang dalam bentuk aneka berkat yang kita bagikan. Buah dalam bentuk sukacita yang juga kita hayati bersama di dalam keluarga, di dalam komunitas, dan dimanapun kita hidup bersama dengan orang lain. Semoga kita dan karena sabda Tuhan, kita tumbuh menjadi pohon yang baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.